Hello everyone, we are students from Mega Buana Palopo University. We will explain to you all about metode ronde keperawatan dalam pembelajaran klinik. Saya sendiri Sinta Anggraini. Saya Makira Sucidewi Mayasa. Saya Cica Sri Dewi. Saya Yunilera Kogoya. Ronde keperawatan menurut Slemen 2011 adalah proses interaksi antara pengajar dan perawat atau siswa perawat di mana terjadi proses pembelajaran. Ronde keperawatan dilakukan oleh teacher nurse atau head nurse dengan anggota stafnya atau siswa untuk pemahaman yang jelas tentang penyakit dan efek perawatan untuk setiap pasien. Peran pembimbing yang pertama yaitu membantu peserta didik untuk belajar, yang kedua mendukung dalam proses pembelajaran, yang ketiga memberi justifikasi. Justifikasi artinya di sini yaitu pembimbing memiliki peran dalam memberikan penilaian, memberikan pertimbangan dan pengambilan keputusan. Kemudian memberi reinforcement. Reinforcement artinya di sini umpan balik. Jadi pembimbing memiliki peran dalam memberikan umpan balik pada mahasiswa terhadap tindakan yang telah dia lakukan. Kemudian yang terakhir mengarahkan dan mengoreksi. Timbul pertanyaan nih, bagaimana sih prosedur pelaksanaan ronde keperawatan? Tolong jawab dong. Tadi kakak Vira nanya nih bagaimana cara prosedur pelaksanaan ronde keperawatan. Jadi menurut Bimba Umar 2004 mengatakan bahwa prosedur pelaksanaan ronde keperawatan itu ada 3. Yang pertama before rounds, yang kedua during rounds, dan yang ketiga itu after rounds. Before rounds itu meliputi persiapan, orientasi perawat, dan orientasi pasien. Pada persiapan itu terdiri dari membuat tujuan kegiatan ronde keperawatan dan membaca status pasien dengan jelas sebelum melakukan ronde keperawatan. Yang kedua yaitu orientasi perawat yang terdiri dari demonstrasi tujuan klinik, komunikasi dengan pasien, dan pemodelan perilaku profesional. Dan yang ketiga itu orientasi pasien. Nah, pada yang kedua, during rounds itu meliputi yang pertama menetapkan lingkungan. Jadi kita membuat lingkungan yang nyaman bagi pasien dan peserta didik. Yang kedua yaitu menghormati. Jadi kita menghormati sebagai pemberi pelayanan pada pasien, lakukan sebagai manusia, bukan hanya sebagai objek. Yang ketiga yaitu libatkan semua perawat. Jadi di sini dia bertujuan untuk mengajarkan semua tingkat peserta didik dan mendorong semua untuk berpartisipasi. Yang keempat yaitu libatkan pasien. Jadi di sini kita mendorong pasien untuk berkontribusi mengenai masalah penyakitnya, dorong pasien untuk mengajukan pertanyaan tentang masalahnya, gunakan kata-kata yang dapat dimengerti oleh pasien. Dan yang terakhir yaitu after rounds, itu dia adalah terdiri dari waktu untuk pertanyaan dan memberikan umpan balik terhadap pasien dan peserta didik. Kekurangan dan kelebihan dari metode ini, kekurangannya yaitu pasien dan keluarganya akan merasa tidak nyaman. Yang kedua yaitu privasinya akan terganggu. Kemudian kelebihannya, untuk kelebihannya yang pertama memungkinkan pelayanan keperawatan yang lebih menyeluruh. Kemudian mendukung pelaksanaan proses keperawatan. Yang ketiga memungkinkan komunikasi antar tim lebih baik, sehingga konflik mudah diatasi dan memberi kepuasan pada anggota. Apa? Ronde keperawatan ada hambatannya? Betul sekali, ada hambatan-hambatan dalam pelaksanaan ronde keperawatan yang ditemukan di lahan. Yang pertama yaitu persiapan sebelum praktek belum memadai. Jadi di sini persiapannya belum terlaksana dengan baik. Contohnya tujuan pelaksanaan rondenya belum ada. Contohnya dia belum menentukan tujuan pasiennya siapa yang dilakukan ronde keperawatan. Selanjutnya itu belum membaca status pasien sebelum melakukan ronde keperawatan. Kemudian yang kedua yaitu belum ada keseragaman tentang laporan hasil ronde keperawatan. Jadi contohnya di sini antara midwife yang satu dengan midwife yang lainnya atau bidan, antara nurse yang satu dengan nurse yang lainnya memiliki hasil yang berbeda tentang status keadaan penyakit pasien. Kemudian belum ada kesepakatan tentang model ronde keperawatan, sehingga dari hambatan-hambatan ini pelaksanaan ronde keperawatan tidak berjalan dengan baik. Kemudian di sini ada contoh studi kasus yang berjudul ronde keperawatan pada kalian stroke hemoragik di ruang Angsoka RSUD AW Sejarani Samarinda. Studi kasus ini bersumber dari tesis Zainuddin Saleh 2012 tentang pengaruh ronde keperawatan terhadap tingkat kepuasan kerja perawat pelaksana di ruang rawat inap RSUD Abdul Wahab Sejarani Samarinda, Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia. I try to stay
Kemudian untuk penata laksanaannya, untuk topiknya yaitu perawatan klien dengan stroke hemoragik, sasarannya klien tuan N, waktunya 60 menit dari pukul 11 sampai pukul 12 WIB, kemudian hari dan tanggalnya yaitu Rabu 20 April 2020. Untuk tahapan pelaksanaan ronde keperawatan, yang pertama yaitu praronde atau disebut dengan BIPARONS. Untuk penentu pelaksananya yaitu penanggung jawab, antara lain kepala ruangan. Kemudian tempatnya itu nurse station. Kegiatannya antara lain yang pertama menentukan kasus dengan topiknya. Nah, kasus dengan topik yang sudah ditentukan tadi untuk kasusnya yaitu ronde keperawatan pada klien stroke hemoragik. Topiknya yaitu perawatan klien dengan stroke hemoragik. Yang kedua yaitu menentukan waktu ronde keperawatan. Waktu yang sudah ditentukan tadi adalah 60 menit antara jam 11 sampai jam 12. Kemudian hari dan tanggalnya itu Rabu 20 April 2012. Kemudian menentukan tim ronde, kemudian mempersiapkan pasien, daftar hadir dan form ronde, kemudian menentukan diskusi pelaksanaan. Kemudian tahapan selanjutnya itu tahap ronde atau biasa disebut dengan during rounds. Pada tahap ronde ini terbagi menjadi dua, yaitu pembukaan dan pembahasan materi ronde keperawatan. Nah, untuk pembukaan ini estimasi waktunya dia 5 menit, pelaksananya yaitu kepala ruangan dan tempatnya yaitu ruangan. Untuk pembahasan materi ronde keperawatan, estimasi waktunya 30 menit, pelaksananya itu penyaji, tempatnya ruangan. Kemudian yang terakhir yaitu dia ada namanya pasca ronde atau disebut dengan after rounds. Untuk pasca ronde ini estimasi waktunya 15 menit. Dia yang pelaksananya adalah kepala ruangan, kepala tim, dan perawat pelaksana serta tempatnya yaitu nurse station.